apa yang harus dilakukan. Mungkin saya akan share screen-nya ya, dulu mengenai ininya. Oke, mudahan terlihat ya. Oke, terlihat ya? Sudah terlihat semua? Sudah yuk. Oke, jadi ini panduan, saya tidak membahas lagi yang di proposal dan laporan kemajuan ya, tapi sudah langsung ke laporan akhir. Sudah membahas lagi ke apa lagi namanya, ke laporan akhirnya ya. Ini kayaknya sudah laporan PKL-nya. Oke ya, jadi seperti itu. Bentar ya, maaf dulu ada gangguan teknis. Udah ya, sudah terlihat ya? Masih terlihat? Sudah yuk, terlihat. Oh iya, masih terlihat ya. Oke. Jadi ini laporan PKL jadi untuk tugas ketiganya ya. Jadi untuk tugas ketiganya jadi supaya nanti di tugas ketiganya artinya nilainya sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya ya, artinya sudah bisa dapatlah yang nilai yang sudah boleh dikatakan sudah memuaskan karena laporannya sudah mengikuti apa panduannya ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ya di laporannya ini, maaf ya, soalnya ini mouse-nya kenapa ya? Saya stop sharing dulu sebentar. Oke. Ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi seperti ini ya. Jadi ini perlu sistematika dari laporan PKL-nya ya. Jadi sistematikanya kita mulai dari seperti ini. Sampul depan. Jadi sampul depan seperti tadi harus ada sampulnya seperti contoh yang tadi di awal yang saya tampilkan sama para peserta tuton ini ya, atau adik-adik mahasiswa ini. Jadi kemudian yang lembar selanjutnya itu surat pernyataan persetujuan melakukan PKL. Itu juga ada di contoh terlampir. Kemudian surat pernyataan dari mahasiswa sendiri, contoh terlampir, dan juga daftar isi. Daftar isi boleh diikuti daftar gambar, daftar tabel. Kalau ada daftar gambarnya dan ada tabelnya juga di dalam laporannya. Nanti itu nanti walaupun di sini tidak terlihat daftar gambar, daftar tabel, nanti itu bisa ditambahkan karena nanti kan di dalam laporannya peserta tuton atau mahasiswa sekalian itu kan ada apalagi namanya, ada gambar, ada tabel. Jadi sebaiknya ada daftar itu ya di laporan PKL-nya. Kemudian pendahuluan. Nah, ini di tugas di proposal sama di laporan kemajuan lah ya. Kalau proposal kan masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau di laporan kemajuan ini ada yang menuliskan seperti ini bentuknya nih. Gini lurus ya. Lurus satu titik pendahuluan, nanti pendahuluannya ditulis itu dan banyak rata ya. Ibu nggak bisa bilang juga semuanya, tapi rata seperti itu. Jadi pendahuluan artinya nanti itu dituliskan bab 1 ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan marginnya. Ya secara umum kalau kita mengatur marginnya itu dalam sebuah tulisan ya, itu marginnya 4433. Ya, jadi 4 di kirinya, 4 di atas, 3 di kanannya, 3 di bawahnya. Jadi itu margin, itu diatur, perlu diatur. Ya, kemudian spasinya, kita belum masuk ke pendahuluan ya, kita bahas teknisnya dulu. Spasinya, spasi 1,5. Ya, Times New Roman 12. Tolong itu diperhatikan karena hampir semua laporannya itu marginnya naik ke atas ya. Marginnya tidak, mohon maaf, ya, saya harus menyampaikan jadi kurang rapi terlihat sehingga ya itu sebenarnya bagian dari sebuah laporan dan laporan harus mengikuti hal tersebut ya.
Jadi membuat laporan itu nggak bisa sembarangan dan asal-asalan karena kita mau baca laporannya. Kalau laporannya sudah berantakan, nggak teratur, ya orang yang mau baca laporannya pun, aduh gimana nih, ya udah deh nggak usah dibaca aja. Nah, jadi sebaiknya itu diatur semua, ya, supaya orang yang ngebaca laporan Anda, ya walaupun bukan tutornya, mungkin saja adik-adik mahasiswa atau angkatan yang akan datang setelah eh, para peserta tutor atau mahasiswa sekalian itu akan melihat contoh ya karena laporan kalian pasti kan akan ada nantinya di perpus atau di e-library dari UT ya akan disimpan di situ. Nah, bagaimana kalau pas dapat contohnya tidak sesuai dengan template, maka itu akan berulang-ulang terus. Kesalahan seperti itu akan berulang-ulang terus. Nah, ya bagus kalau tutornya mau menjelaskan ini artinya ya mau tuh web seperti ini ya, tapi bagaimana kalau tidak? Ya itu yang jadi masalah dan kesalahan itu akan berulang-ulang. Nah, itu dari sistematika penulisannya ya. Tadi harus perhatikan margin, harap perhatikan spasi dan lain-lainnya, rata kanan, rata kirinya, pokoknya yang rapi lah ya dalam menulis. Ya, karena kerapihan itu yang juga sangat penting juga dalam sebuah menulis ya, karena itu menggambarkan bahwa Anda membuat sebuah laporan itu tidak sembarangan. Karena Anda membuat laporan Anda dengan laporan yang memang secara serius, bahwa Anda menunjukkan bahwa ini loh hasil yang saya kerjakan di tempat PKL, yang saya laporkan, ya jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita ke pendahuluan. Nah, banyak yang menuliskan pendahuluan itu persis seperti ini modelnya, tidak bentuk laporan. Saya beranggapan apakah mahasiswa tersebut tidak paham membaca yang namanya panduan, ya. Ini panduan, ya panduan. Apakah tidak bisa, tidak paham ya membacanya, ataukah belum pernah buat laporan sehingga dimodelkan juga bentuknya seperti ini, ya begitu. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan itu ditulisnya di bab 1. Jadi tulisnya itu rata tengah, bab 1, enter pendahuluan. Gitu, ya. Di bold. Jangan 1 titik pendahuluan. Ya nggak bisa gitu juga. Ya. Nah, jadi bab 1 spasi bukan spasi, maaf ya. Enter pendahuluan. Tulisannya blok. Teks jawaban 12 ya. Spasi 1,5. Nah, kemudian setelah itu baru ke latar belakang. Nah, latar belakang ini ya boleh Anda tuliskan 1.1, tapi kalau di sini ya ikutin aja ya misalnya titik latar belakang. Itu boleh seperti itu. Jadi titik latar belakang. Ini tidak perlu rata tengah, cukup di rata kiri aja. Di kiri aja ya. Tulisnya mau dimulai dari latar belakang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian isi dari latar belakang itu apa? Ya, di sini sudah jelas. Pada bagian ini sajikan beberapa argumentasi dan fakta hasil analisis atau situasi yang ada di sana, kondisi yang ada di lokasi PKL-nya, sehingga menginspirasi mau memilih topik penelitian Anda atau topik proyek yang mau diangkat di laporan PKL-nya ini atau yang akan dikerjakan selama PKL ini. Ada apa? Misalnya kita mau buat latar belakang, analisis situasi dulu deh. Kenapa di sana? Ada apa di sana? Misalkan perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, ada berapa pegawainya atau stafnya atau tenaga ahlinya atau ada berapa SDM-nya lah ya. Kemudian bagaimana apalagi namanya masalah apa yang ada di sana, apakah di sana sudah ada sistemnya atau belum ada sistem, atau sudah ada aplikasi sebelumnya atau belum ada aplikasi sebelumnya, ataukah ada masalah jaringan atau apa dan lain yang berkaitan dengan ilmu komputer atau dengan IT.
Gitu. Harus dibahas. Jadi inspirasi Anda itu punya alasan Anda mau mengangkat topik proyeknya di tempat PKL-nya. Kan semuanya punya topik proyek kan, ada yang mau bikin sistem informasi, ada yang mau bikin jaringan, itu ada ya. Jadi seperti itu. Tolong itu diperhatikan ya. Ini latar belakang biasa itu latar belakang saja itu dibuatnya sampai 1,5 halaman. Ya tergantung, biasa ada juga 2 halaman, 3 halaman. Nah, yang saya lihat di laporan itu cuma 1 paragraf, 2 paragraf. Jadi tidak jelas apa yang ditulis. Hanya seperti menjawab tugas biasa, padahal ini adalah laporan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu tuliskan maksud dan tujuannya. Jadi di sini mahasiswa sekalian mendeskripsikan maksud dan tujuan proyek dikerjakan selama PKL. Jadi apa maksud dan tujuannya? Jadi seperti itu. Dituliskan apa tujuan saya kalian ya di sini melakukan PKL. Jadi tuliskan. Adapun kan biasa seperti itu ya. Maksud dan tujuan proyek titik-titik ya nama proyeknya misalnya dikerjakan selama PKL sebagai berikut. 1, apa? 2, apa? Kalau lebih dari itu silahkan dituliskan dalam bentuk list. Itu silahkan dituliskan. Kemudian selanjutnya manfaat. Nah, di subbab ya, ini namanya subbab ya, latar belakang itu subbab. Maaf bukan latar belakang. Ya, latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, tempat dan jadwal itu ada di subbab dari bab 1. Ya. Jadi sudah itu manfaat. Deskripsikan manfaatnya. Jadi setiap Anda mau menulis sesuatu dalam bentuk list, berikan redaksi pengantar. Jadi enggak ujuk-ujuk 1, 2, 3, buat laporan yang rapi. Ya, buat laporan yang rapi supaya laporannya menjadi lebih bagus, terarah, ya, jelas terbacanya, sehingga tutor pun memeriksa, ngerti, oh ini yang dibuatnya nih, oh oke lah, gitu kan, tanpa harus berpikir lama-lama lagi ya untuk memberikan Anda nilai yang bagus. Misalkan yang ini kan pasti hasilnya ini adalah nilai yang akan diberikan sama tutor nanti di LMS-nya. Nah, selanjutnya tempat PKL, ya jelaskan tempat PKL-nya ya. Misalkan tadi tuh jenis lembaganya apa, alamatnya di mana, misalnya apalagi namanya, identitas lainnya yang ada di tempat PKL-nya silakan disebutkan. Kemudian tuliskan alasan mengapa tempat tersebut dipilih. Di sini sudah cukup jelas. Ini sebenarnya ada juga di proposal, ada juga di laporan kemajuan. Kan laporan kemajuan ini kan laporan akhir, hanya akhir dari laporan Anda, tapi sistematikanya seperti ini. Kemudian jadwal dan waktu PKL, buatkan tahapannya, rinci itu jadwal dan waktu PKL-nya. Misalnya mau dirinci dalam bentuk tabel, boleh. Berapa atau mau dalam bentuk kalimat, kemudian dibuat listnya, silahkan. Ya, karena di sini apa tahapan kegiatan yang dilakukan? Ya sebaiknya kalau mau rapi ya buat dari bentuk tabel. Kemudian berapa lama dilakukan kegiatan PKL-nya ya atau pelaksanaan PKL-nya. Kemudian berapa lama laporan PKL-nya disusun. Nah, itu kan jelas sekali apa yang mau dituliskan. Jadi jangan takut-takut menulis ya isi dari laporannya. Karena yang saya lihat, yang Ibu baca ya di proposal, di laporan kemajuan, aduh mohon maaf, sangat takut dan ibaratkan ya kasarnya kok pelit banget sih kata-kata, nggak mau menulis, nggak mau mengetik. Dan ada juga sih yang Ibu lihat itu ngambilnya dari internet ya, cuma di copy, ya itu Ibu cukup tersenyum ya, wah gawat ini udah nggak jujur. Padahal kan selalu diingatkan, jujur aja, jawab apa yang gimana kalian, seperti itu ya.
Jawab secara jelas. Nah, sudah itu kita ke mana lagi ini? Kemudian kita ke mana ya? Sorry, mana ya? Kayaknya kelewat ini. Maaf ya. Mana ini? Aduh. Nah, ini proposal ini ya. Ini untuk proposal. Jadi bentuknya sama ya. Ini kemudian ini apa ya ini? Nah, ini kemajuan, maaf ya. Tadi itu apalagi ada yang terlewat ya. Bukan terlewat sih. Terklik ya. Nah, ini ya. Sekarang kita ke kajian pustakanya. Nah, ini kalau seperti ini di halaman baru, tuliskan bab 2, enter, kajian pustaka, rata tengah. Gitu, nulis yang rapi ya. Sudah itu. Nah, di sini, di kajian pustaka, ya mahasiswa sekalian disuruh menjelaskan aja secara singkat sejarah, struktur, kegiatan umum dari instansi atau perusahaan tersebut. Ya secara kalau di kajian pustaka semua sih oke-oke saja menuliskannya ya. Semua bagus cara menuliskan apalagi namanya tentang sejarah singkat dari instansinya, strukturnya, kegiatan umum dari instansi atau perusahaan atau UKM yang lagi tempatnya PKL. Cuma dalam menyajikan argumentasi teoritis yang berhubungan dengan proyek itu yang kurang. Nah, kalau misalnya bikin sistem informasi pariwisata, ya misalkan seperti itu, ya masukkanlah teori tentang sistem informasi itu apa. Terus dirujuk, harus ada rujukan ya. Kalau bisa pakai manajemen referensi ya, pakai aplikasi manajemen referensi, misalnya pakai Mandalika atau Zotero, supaya kalian tidak usah ketik-ketik manual. Karena itu banyak juga yang bermasalah di daftar pustaka. Apa yang ada di daftar pustaka itu tidak ada dituliskan di isi laporannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teorinya, apa saja teori-teorinya, mau ke pengertian jaringan, mau tentang pariwisata, apa dan lain-lainnya, itu ada di kajian pustaka. Jadi itu perlu dilihat, bukan hanya secara singkat perusahaannya atau instansinya atau UMKM-nya, bukan hanya strukturnya. Kalau yang Ibu lihat ya bagian A semua oke, ya. Tapi di B itu tidak ada, dirujuk pun tidak ada. Itu yang jadi masalah, ya. Seperti itu ya. Jadi ini anggaplah dia di sini teori. Jadi teori-teorinya selain bagian A tentang perusahaannya atau instansinya, bagian B itu teori yang berhubungan dengan proyeknya. Jadi apapun teorinya, misalnya tentang sistem informasi pariwisata ya tentang sistem sistem informasi, pengertian sistem informasi tentang pariwisata, tentang web misalnya, tentang database kah atau apa yang dipakai membuat, ataukah kajian-kajian lainnya atau kajian-kajian lainnya ya yang menjadi teori-teori ya, yang menjadi teori-teori dalam menyusun atau yang berkaitan dengan nanti proyeknya. Jadi tuliskan aja teorinya, nanti dirujuk. Semuanya harus ada rujukannya. Rujukan yang mana sih tuh Bu? Menurut misalkan nama pengarangnya siapa, tahun berapa. Itu namanya rujukan dalam kurung ya. Tapi biasanya lebih baik pakai manajemen referensi, pakai Mandalika, atau pakai EndNotes kah, atau pakai Zotero kah, supaya mensitasi secara otomatis. Jadi tidak perlu pakai cara-cara manual. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini bab 2, bab 3 halaman baru lagi. Jadi kajian pustaka jangan takut-takut kalau kajian pustakanya 5 lembar, 10 lembar ya enggak masalah, begitu aja. Jangan kajian pustakanya cuma 2 lembar. Ya saya sampai lihat ya Allah kenapa begini ya caranya menulis ya. Atau mungkin belum terbiasa menulis sih, saya cukup memahami ya. Makanya apalagi kan kegiatannya serba online ya, mungkin itu yang menjadi hambatan
dalam kegiatan online ya. Itu yang menjadi hambatan bedanya kalau lagi online dengan tatap muka secara langsung. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ke bab 3, ya kembali lagi, ketikkan di tengah bab 3, enter metode. Nah, itu di rata tengah. Nah, selanjutnya di metode ini tuliskan metode-metode yang digunakan untuk merancang solusi teknologi informasi berdasarkan teori-teori yang ada. Metode, tuliskan metode kalian gunakan apa. Misalnya tahapan penelitian itu bisa juga masuk dalam sini, metode, alat, dan bahan. Seperti itu dituliskan semua. Misalnya model, tuliskan, arsitektur, tuliskan. Semuanya di sini di metode tuliskan cara-cara yang digunakan untuk nantinya kalau kalian melakukan perancangan solusi teknologi informasi ya, berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan. Jadi di sini itu tidak ada pengertian-pengertian di metode. Yang ada metode itu adalah cara yang digunakan. Mau kalian buat tahapan penelitiannya, mau kalian buat alat dan bahannya, tuliskan alat dan bahannya, mau digambarkan arsitekturnya, mau dituliskan desain sistemnya seperti apa, ya silahkan di sini menggunakan apa, mau dibilang pengujiannya menggunakan apa, tools yang digunakan pun tuliskan. Itu di sini di metode. Nah, tapi bukan pengertian, tapi bagaimana apa yang dilakukan dengan metode itu. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke bab 4. Nah, bab 4 sama seperti tadi ya. Bab 4 tuliskan di tengah. Bab 4 kemudian enter hasil dan pembahasan. Jangan bikin ya seperti ini bentuknya ya di pedoman. Itu ada loh banyak yang bikin laporan seperti bentuk begini ya. Tulisnya angka Romawi 4. Padahal ya tulisnya di tengah bab angka Romawi 4. Jadi bab itu ditulisnya dalam angka Romawi ya. Jadi jangan sampai ditulis lagi bab 1, bukan angka Romawi tapi angka Latin ya, tapi angka Romawi. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini di hasil dan pembahasan jadi mendeskripsikan hasil akhir yang dilakukan pada kegiatan PKL yang sesuai dengan. Nah, tuliskan di sini hasilnya, analisisnya seperti apa, perancangannya bagaimana, gambarkan implementasinya bagaimana, pengujian yang dilakukan bagaimana, evaluasinya bagaimana. Jadi di metode itu tadi cara-caranya, tapi kalau di sini hasilnya, ya, apa hasil analisisnya, apa hasil perancangannya, bagaimana implementasinya, bagaimana pengujian yang dilakukan, evaluasinya seperti apa. Ya, itu perlu ya. Di sini sudah jelas sekali sebenarnya, tapi banyak yang salah sih sebenarnya. Nah, di sini kesimpulan dan saran ya. Jadi bab 5 ya, kesimpulan dan saran. Jadi harap ya, tolong kalau sudah kesimpulan dan saran itu ikuti dia bab 5 ya bab 5 ya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dan saran. Ya namanya judul bab itu di tengah ya, Dek. Jadi buat para mahasiswa judulnya itu di tengah ya. Bukan judul, maaf. Subbab. Bukan subbab ya. Ya, bab ya, subbab ya namanya. Bab-babnya itu di tengah ya. Jadi di kesimpulan dan saran simpulkan. Jadi pernyataan singkat yang akurat dari pelaksanaan proyek yang dikerjakan selama PKL. Sebenarnya untuk menjawab kesimpulan itu cukup Anda lihat di tujuan. Kalau tujuannya tercapai ya berarti Anda bisa menyimpulkan seperti apa sesuai yang dikerjakan di tujuan dan di hasilnya. Apakah sudah seperti itu, apa hasilnya, seperti apa pembahasannya disimpulkan. Seperti itu. Kemudian saran. Jadi ini sarannya bagaimana kalian memberikan rekomendasi ya, hasil yang diperoleh dari kesimpulan selama melaksanakan proyek dan dikerjakan sama PKL-nya itu berlangsung. Jadi bagaimana Anda memberikan rekomendasi misalkan dalam pelaksanaan proyeknya itu
misalnya masih ada kekurangan, itu bisa dimasukkan di sini. Misalnya Anda membuat sistem informasi pariwisata tapi masih berbasis web. Bagaimana kalau diberikan rekomendasi dalam bentuk misalnya apalagi dalam bentuk mobile dengan platform Android misalnya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Jadi seperti itu tuliskan. Kalau di bab kesimpulan dan saran ya biasanya sih satu lembar aja halamannya. Bahkan biasa satu lembar setengah ya. Kalau ada yang bisa, biasanya orang menuliskan seperti itu. Jadi seperti itu, tolong jangan bikin laporan yang tipis-tipis amat, juga sedikit-sedikit kata-katanya. Yang tebal juga bukan berarti harus tebal ya, tapi harus sesuai dengan apa yang ada di pedoman atau di panduannya. Kemudian daftar pustaka ya, ini daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka ya tetap kalau judulnya daftar pustaka ya berarti di tengah ya penulisannya. Jadi di sini sudah jelas ya, kita menggunakan style APA yaitu tadi kalau Ibu sudah jelaskan, kalian harus menggunakan manajemen referensi, yaitu Mendeley bisa, Zotero bisa, kemudian EndNotes bisa. Salah satunya saja, Anda harus tiga-tiganya. Ya salah satu saja yang digunakan agar nanti tinggal dipilih stylenya APA edisi ke-7 langsung itu tampil mensitasi di sini, tidak ada ketik-ketik daftar pustaka, langsung aja di add bibliografi udah tampil di sini. Ini kan seperti di sini diminta kan disarankan menggunakan manajemen reference. Nah, kalau kalian nggak tahu ya buka aja di YouTube. Itu di YouTube banyak ya. Cuma ibu nggak bisa memberikan apalagi namanya ibu seandainya maksudnya eh, ya memang tuh web ini bisa sampai tuh web berapa kali sih? Ya ibu mungkin akan berikan pelatihan untuk menggunakan salah satu manajemen referensi ini ya. Cuma ibu belum bisa memberikan juga eh, pelatihannya ya karena terkait waktu juga. Ibu juga ada kesibukan lainnya. Kemudian juga sebenarnya tidak ada web di PKL ya, cuma untuk adik-adik saja saya harus mengadakan ini supaya lebih mengerti membuat laporannya. Karena biasanya kan kalau sekedar online baca sendiri nggak ada yang bimbing juga bingung ya. Apalagi kan di PKL ini Ibu selaku pembimbingnya juga sih sebenarnya. Nah, kalau cuma online doang, ketik-ketik doang, itu biasanya agak sulit dimengerti ya. Jadi makanya Ibu menyampaikan ya, menjelaskannya step by step ya. Nah, kemudian ini ada lampiran. Lampirannya apa yang diminta ya? Masukkan kalau ada foto-foto kegiatan PKL-nya ya sebaiknya ada ya. Itu dokumentasi loh. Ya, sebaiknya ada. Masukkan ya. Kemudian source code ini misalnya coding dari misalnya Anda menggunakan misalnya pemrograman Java kah untuk membuat proyeknya ya, aplikasi proyeknya, ya tuliskan source code-nya di sini. Atau lampirkan source code-nya, kuesioner kalau misalkan lagi menganalisis misalnya untuk mengetahui evaluasi dari proyek yang dibangun, misalnya ada kuesionernya, dituliskan juga hasilnya kuesionernya seperti apa, kemudian hasil wawancara kalau misalnya ada proses wawancara, apa hasil-hasil dari hasil wawancaranya tuliskan, dan pendukung-pendukung lainnya ya, mungkin tampilannya dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Ya mungkin sampai sini ya untuk lampiran mungkin sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu tentang spasi Ibu tadi itu berapa ya? 1,5, 1,5. 1,5. Baik. Terima kasih Bu. Iya baik. Jadi tolong spasinya ya diperhatikan dalam menulis, rata kiri, rata kanan, yang rapi ya, utamanya untuk laporannya. Kalau lampiran tadi itu berarti hasil wawancara, misalkan tanya jawab itu dituliskan saja ya? Kayak dari tanya jawab ini dapat apa? Ya, kenapa? Kalau Maaf ya, maaf tadi ada ini. oh ya nggak apa-apa Ibu. Yang dari lampiran tuh Bu, yang tanya jawab tuh, kayak ada tanya jawab tentang sama ya orang-orang di sananya tuh, teman lapangannya itu ditulis juga.
Ya, itu semua tuliskan aja, semua hasil tanya jawab wawancaranya seperti apa, itu silakan dilampirkan. Oh, ya. Ya, jadi seperti itu silakan dilampirkan aja supaya apalagi namanya, supaya memang kegiatan yang dilakukan di sana itu ada terlihat dokumentasinya bahwa betul-betul seperti itu. Karena terus terang ya, sebelumnya itu ada yang tidak melakukan PKL sama sekali tapi buat laporan dan laporannya itu diambil dari internet. Ya. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan yang seperti itu. Itu sudah nilai PKL-nya itu sebenarnya sudah nol ya, yang seperti itu karena sudah tidak jujur. Nah, maka daripada itu perlunya sebenarnya lampiran-lampiran itu dan untuk mencocokkan apa yang sudah dikerjakan dari 1 sampai 5 tersebut. Nah, kemudian di daftar pustaka ini ya, yang ibu lihat juga di tugas-tugasnya ya, itu daftar pustakanya cuma 1, 2, atau 3. Nggak bisa gitu ya. Buatlah daftar pustaka yang memang dirujuk di bab 2 tadi ya, di kajian pustaka tadi itu ya minimal 7 lah, ya minimal 7 itu 7 sebenarnya sedikit, biasanya sih 10 ya, minimalnya itu 10 jadi boleh lebih dari 10 rujukan atau pustaka yang digunakan. Jadi apa yang ada di daftar pustaka itu benar-benar ada rujukannya dalam tulisannya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, spasinya apa dari dulu kan spasi antar baris 1,5 ya. Kalau jarak antar misalkan bab 1 dan pendahuluan juga sama 1,5 ya. Bab 1 dan pendahuluan. Iya. Kalau biasanya sih di judul antara bab sih sebenarnya tuh biasanya sih 1,5 juga sih. Ya tidak terlalu panjang sih kalau 1,5 biasa 1,15. Iya, dibuat ini aja, dibuat apa lagi namanya, dibuat lebih ini aja. Ntar ya saya pindahin dulu nih speakernya soalnya terlalu ini. Oke. Jadi seperti itu. Ada lagi Kak Ais yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Oh ya, ada apa? Ya. Untuk daftar pustaka itu kalau beberapa diambil dari mata kuliah sebelumnya gitu, dari modul gitu bisa? Maksudnya apa yang diambil? Iya, kayak misal tentang IRD atau tentang Nggak apa-apa. Itu silakan dituliskan. Kalau misalkan di teorinya ada tertulis tentang IRD atau UML, dan lain-lainnya, silahkan dituliskan rujukannya, teorinya. Nanti dimasukkan rujukannya itu harus ada di daftar pustaka. Jadi sarannya Ibu pakai manajemen referensi ya. Andaikan ini bisa tuh web lagi ya, saya mungkin bisa mengajarkan manajemen bagaimana menggunakan manajemen reference, tapi cuma waktunya lagi yang agak susah ya. Takutnya juga karena sering-sering gangguan jaringan, jadi nggak bisa juga saya berikan. Jadi saran Ibu ya mungkin belajarnya dulu di YouTube dulu ya untuk manajemen referensinya. Iya, untuk di pustaka soalnya saya ngetiknya manual Bu. Iya, jangan manual. Kalau manual pasti ya berantakan. Iya. Belum ngerti manajemen referensi saya. Iya, coba aja lihat di ini. Di ini aja, coba aja di belajar di YouTube aja ya, Dimas, cari aja mau pilih aja salah satunya, mau pakai EndNotes kah atau mau pakai Zotero atau Mendeley. Tapi yang umum digunakan itu Mendeley. Tapi kalau saya secara pribadi saya gunakan Zotero. Zotero jauh lebih mudah ya digunakan dan cepat belajarnya. Kalau Zotero itu nggak cukup sehari sudah bisa ahli. Itu dalam bentuk aplikasi itu Bu? Iya, dia aplikasi. Nanti aplikasinya bisa di-download di Google aja. Karena kan harus harus kompatibel dengan web browsernya.
Oh ya, baik Bu. Iya, sama Word-nya ya, kan nanti ada di Word juga itu dia masuk ter-add-in. Ibu boleh share screen nggak Ibu? Kenapa? Mau izin share screen nggak apa-apa Ibu nanyanya? Boleh. Oke. Jadi saya stop dulu ya share screen. Sudah masuk ya? Masih sementara. Oke, udah. Jadi bisa ditampilkan anunya. Oke. Ini Bu, berarti yang argumen teoritis itu berarti dimasukin ya kan saya bikin web. Berarti itu dimasukin kayak HTML, JavaScript. Semuanya teori-teorinya. Kemudian apa yang dibuat teorinya tentang apa? Proyeknya tentang apa? Bikin web sih Bu. Web apa? Web informasi aja sih, sama ada pelaporan. Pelaporan apa? Maksudnya nama objeknya apa? Pelaporan pelanggaran. Pelanggaran pemilu. Tuliskan teori, tuliskan pelanggaran pelanggarannya di mana? Iya. Berarti ini tuh salah ya Ibu ya? Segini. Mungkin nantinya tuh dimasukin misalkan A pelanggaran pemilu, B HTML. Jadi dibuat begini. Iya, jadi begini. Coba naik ke atas. Jadi 21 ini kan berarti sejarah di B mana? Oke. Berarti seperti itu juga dibuatnya di bawah di teori argumentasi teoritisnya. Jadi jangan buat begini seperti ini ya, dibuatnya A, misalkan website itu apa, pelanggaran itu apa, gitu loh. Berarti seperti itu. Ini ya, tolong dirapikan ya nulisnya. Oh iya, ini tuh rata, ini rata semua. Iya, harus justify. Justify, oh iya ya. Iya. Kalau ini soalnya saya itu dimasukinnya ke ini Bu, kalau kayak Visual Studio Code itu di bagian software, di bagian ini metode tuh. Metode itu bukan teorinya itu kalau penjelasannya masukkan di bab 2. Oh iya, ini tapi kalau alat dan bahannya, alat kan itu ada perangkat keras, perangkat lunak. Nama softwarenya di perangkat lunaknya apa saja yang digunakan. Berarti di list aja ya Bu ya? Software Iya. Alat masuk aja, tulis aja alat dan bahan. Berarti alat, kalau alatnya itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Jadi perangkat keras apa aja yang digunakan, misalnya 1 unit komputer itu dituliskan. Oh iya. Iya. Terus pakai apa lagi? Misalnya pakai smartphone untuk apa misalnya dalam aplikasinya nanti berbasis Android misalkan ya berarti menggunakan smartphone ya berarti masukkan juga di perangkat keras. Nah, yaitu softwarenya tadi. Kemudian apalagi misalnya Word. Kemudian apalagi setelah Word. Sama Visual Studio Code sama WordPress-nya. Apalagi namanya pakai browser apa, pakai software apa ya, misalnya pakai HTML kah, pakai database-nya MySQL server, MySQL kah, atau pada lain-lainnya bisa dimasukkan di software-software yang digunakan. Kalau yang di bawah 2 penjelasannya aja, misalkan Visual Studio Code itu apa, di sini di argumentasi teoritis ya. Iya. Itu teorinya ya. Teorinya itu pengertiannya apalagi namanya kalau ada fungsi kelemahan dan kekurangan itu teori. Semua pokoknya teori-teori pengertian dan semuanya harus ada rujukannya. Kalau untuk gambar itu misalkan di ini ya, di mana ya Bu? Misalkan gambar berapa di bawahnya seperti itu. Dituliskan gambar. Iya, setiap gambar harus ada identitas.
Kalau yang lampirannya? Ini semua kegiatannya dimasukkan semua. Oh iya Ibu, ini tuh baru 6, berarti satu lagi ya Ibu. Berarti 7 ya minimal. Minimal. Oh, iya. Makasih banyak ya Ibu. Iya. Oh iya Ibu, kalau ini nggak Jadi, apa-apa Ibu potong? nggak apa-apa sih. Apa ya? Emang seperti ini kan. Tapi kalau bisa dirapikan ya. Untuk buat apa yang lagi namanya? Daftar isi. Tolong buat daftar isi yang otomatis. Kan masing-masing ada heading kan, bisa diatur. Ada daftar isi otomatis supaya tidak manual. Jangan buat daftar isi yang manual. Jadi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu jangan manual. Sama daftar pustaka. Itu dibuatnya semua, apalagi namanya, dibuatnya semua itu ada, apalagi ada semua caranya yang dibuatnya secara otomatis. Jadi halamannya langsung tampil. Jadi terheading semua. Jadi halamannya nanti di laporan, ya kalau ini sudah jelas nanti angka Romawi yang I1, yang I1, I2, I3, nanti itu berurut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya lihat di bagian pendahuluannya masih kurang sekali ya. Seperti itu. Pendahuluannya harus angka atau Romawi? Kalau bab pendahuluannya harus angka atau Romawi ya? Pengaturan. Angka Romawi, bab 1 Romawi. Nah, tadi saya lihat di bab 2-nya itu 2.1 ya. Tolong di ini, kalau di bab 1-nya memang mau menggunakan format seperti itu, gunakan saja di bab 1, 1.1, 1.2, 1.2. Bukan. Yang latar belakang. Tadi kan di bab 2 tadi kajiannya dituliskan 2.1 sejarah. Kan kayak gitu kan? Nah, harusnya terlihat tulisannya itu harusnya sinkron. Jadi enggak berbagai jenis model atau bentuk tulisan ada di dalam. Itu ininya diganti aja Bu. Dari bab 1 2-nya jadi Jangan. Tetap angka Romawi. Yang A, B, C, D, E-nya itu yang bisa diubah jadi 1.1. 1.1 latar belakang ini kan A jadi 1.1, B jadi 1.2, C jadi 1.3, D jadi 1.4, E jadi 1.5. Oh iya. Makasih banyak Ibu. Oke. Oh iya, mungkin sedikit. Ada lagi? Oke, tolong diperbaikin ya isinya, jangan buat yang ini, sesuai panduan aja lah ya. Dan lebih baik ya kalau ada setiap menulis itu ada redaksi pengantarnya ya. Setiap mau memulai menulis ada redaksi pengantar supaya lebih bagus ya tulisannya. Redaksi itu seperti apa ya? Kayak misalnya ya ini kalau di sini sih enggak begini. Bukan di bab 2, khususnya itu di bab 1. Misalkan adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan proyek PKL sebagai berikut. Itu namanya redaksi. Itu namanya redaksi. Jadi tidak dituliskan seperti ini. Iya. 1, 2. Iya. Ya. Nanti diatur aja lah. Nanti tolong manfaatkan tools-tools ya yang ada di menu barisnya itu supaya tulisannya rapi. Karena siapa lagi nih? Kebetulan cuma 2 yang hadir, Dimas dan Faiz kan mahasiswa dari fakultas Informasi. Ya, sistem informasi. Harusnya bisa memanfaatkan tools yang ada di menu bars ya, harusnya bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di komputer lah, supaya tulisannya jauh lebih bagus, lebih rapi, lebih terarah ya.
terakhir kumpul tugas PKL-nya ini minggu depan ya. Iya. Harap diperbaikin aja, soalnya tutor itu pasti kalau misalnya tutor hendak memeriksa di minggu pertama, memang karena kita tutor itu diberi waktu 2 minggu untuk mengisi atau memeriksa tugas-tugas dari mahasiswa, ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang pas itu, kenapa saya belum diperiksa ya? Padahal sudah karena kami diberi waktu 2 minggu untuk memeriksa. Jadi seperti itu. Jadi tolong kalau minggu ini sudah masuk minggu ke-7 ya. Iya. Minggu ke-7. Berarti kalau sudah di minggu ke-7 berarti minggu depan sudah masuk minggu ke-8 dan sepertinya tugas sudah harus terkumpul ya di minggu maksudnya terakhir pengumpulannya di minggu ke-8 ya. Iya. Setelah itu sudah lewat, terakhir mungkin hari Sabtu sudah tidak bisa lagi, sudah terkunci sistem. Saya tidak tahu, saya ibu pikir terakhirnya besok ya, tapi ya mau wanti-wanti sebaiknya dikerjakan aja terus dikumpulkan. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya baik, ada lagi? Izin nanya lagi Bu. Oke. Untuk tadi kan di daftar isi itu surat pernyataan persetujuan sama persetujuan melakukan PKL sama mahasiswa itu masuk ke daftar isi kan Bu? Iya. Nah itu halamannya itu contohnya kayak tadi isi itu atau pakai angka? Jangan pakai angka. Angka itu dimulai dari bab 1. Angka itu dimulai 1 sampai daftar isi sampai daftaran. Ya, kalau sebelum di daftar isi ya, sebelum bab 1 itu semuanya pakai I. 1 Romawi I1, I2, I3, I4 gitu. Nah, terus untuk di halaman surat pernyataannya itu di bawahnya terlampir juga halaman I gitu. Apa tidak usah? Harus. Tetap. Ya, karena kan bagaimana nanti daftar pustakanya bisa membaca yang otomatis. Saran saya pakai yang otomatis ya. Jadi buat daftar daftar isi yang pakai yang otomatis, buat daftar gambar juga otomatis, daftar tabel otomatis, kemudian daftar isi juga yang otomatis juga ya, yang pakai aplikasi manajemen reference. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Karena Oke. Bertanya lagi Bu. Boleh. Kalau bikin web ya, misalkan nggak selesai itu Ibu, misalkan baru front end-nya aja, itu nggak apa-apa Ibu? Sebenarnya sih tidak masalah, karena yang penting bisa dijelaskan aja di laporannya. Kalau saya sih nggak masalah ya, yang penting bisa dijelaskan di laporannya. Yang jadi masalah itu kalau tidak bisa dijelaskan di laporannya. Iya, bukan kadang kemarin itu nanya-nanya ya kalau itu harus menghasilkan produk jadinya gitu Bu. Kalau misalkan nggak sempat itu, saya juga bingung. Nah, makanya kan ada di kesimpulan dan saran kan, di situ bisa dituliskan sebenarnya. Kemudian bisa juga dituliskan sih sebenarnya di lampiran. Kalau ada kendala, ya kendala apa? Oke, baik Bu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya sih saya tidak masalah ya. Tapi sebaiknya ya kalau ya misalnya, Bu, saya bikin web nih, tapi web saya tidak bisa jadi, tidak bisa selesai. Misalkan seperti itu ya. Nggak bisa jadi, nggak bisa selesai nih. Saya hanya bisa sampai desain. Ya, tuliskan aja sampai desain. Tapi dalam desain sistem itu juga tetap harus ada pengujian, karena ada yang namanya uji desain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terus dituliskan kendalanya nih, kendalanya apa? Yang penting laporannya apa ya? Ikuti pedoman aja dulu ya. Pedoman nanti isinya ya disesuaikan. Kemudian jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan membuat laporannya. Soalnya kan kami juga tutor ditugaskan untuk memeriksa itu ya. Nah, nanti dilihat sama
fakultas, kami tutor juga misalkan sembarangan juga memberi nilai, pasti kami juga bakalan ditegur ya, artinya tidak sesuai nih Bu, kenapa dikasih bagus nilainya, ya begitu ya, misalkan seperti itu, ya padahal ini nggak layak loh, misalkan, tapi alhamdulillah sih selama ini nggak pernah ya, nggak ada teguran seperti itu, alhamdulillahnya, jadi makanya saya anggap TUEP ini penting diadakan, walaupun cuma 1 kali ya, dalam 1 semester ini, selama semester ini, yang penting para peserta atau para mahasiswa itu ngerti apa yang mau dibuat, jadi sudah tahu arahnya bagaimana. Makanya saya nggak ngasih di proposal sebenarnya. Mendekat laporan akhir baru saya memberikan TUEP ini supaya ada persiapan nanti minimal hasil akhir dari laporannya itu jauh lebih baik dibanding proposal dan laporan kemajuannya. Jadi seperti itu. Berarti kalau misalkan kita tidak selesai misal membuat aplikasi atau web itu, kendalanya kita tulis di kesimpulan dan sarannya itu, Bu? Bukan di kesimpulan dan saran, bisa juga sih sebenarnya dituliskan, cuma agak riskan kalau di kesimpulan dan saran. Kalau di saran mungkin bisa, di saran bisa dilampirkan juga masalah, di lampiran juga bisa kendala-kendala kenapa tidak selesai, apa masalahnya, itu bisa dituliskan. Tapi sebaiknya kalaupun aplikasi nggak jadi, tapi rancangan ada. Karena kan di situ ada proses analisis datanya, itu harus dituliskan, kemudian rancangan. Kalau nggak ada pengkodean sih misalnya pengkodeannya pun codingnya ada, tapi codingnya nggak selesai ya tetap harus juga dilampirkan. Oh, tetap dilampirkan apapun hasilnya gitu, Bu? Iya, sebaiknya apapun hasilnya dilampirkan. Ya, apakah di PKL ini ada seminarnya ataukah ada ujiannya ya? Nggak ada kan? Ada sih. Iya, kalau diujiankan ya itu yang jadi masalah. Pengujinya nanti lihat, lu kok nggak lengkap ini, ya itu. Kalau nggak diujiankan sih, ya tutor yang meriksa. Kalau saya sih secara pribadi, sebaiknya ya harus selesai ya. Tapi kalau misalnya ada kendala-kendala yang masuk di akal alasannya jelas, ya bersifat ilmiah, alasannya bersifat ilmiah sih, ya mungkin tutor masih bisa menerima itu, tapi mungkin ya disesuaikan aja nilainya nih, selesai di sini nilainya gini, gitu aja. Jadi sebenarnya nggak harus terlalu terbebani ya di laporan ini, tapi karena yang saya tahu juga sih sebenarnya ya, kalau yang dari saya baca ya, dari di LMS itu khususnya mata kuliah, atau bukan mata kuliah ya, khususnya kegiatan PKL ini itu banyakan memang yang sedang bekerja ya. Jadi Bu, ini saya PKL di tempat saya kerja nih Bu, ini Bu saya ini, oke, saya ngerti, ya, udah cukup dipahami ya. Jadi hal seperti itu sebenarnya hal biasa, soalnya saya juga ngajar di Amikom Yogyakarta itu rata-rata orang kerja juga sih ya, tapi mahasiswa S2 yang saya ajar itu rata-rata kerja juga, ya ribet juga kalau ngerja tugas. Makanya saya cukup memaklumi dan memahami hal-hal seperti itu, jadi tidak masalah buat saya. Yang penting ada alasan yang jelas saja. Ya kecuali kalau diujiankan ya mau tidak mau harus jadi. Iya. Iya, ujiannya kan kalau biasanya di tempat saya ya, itu kalau udah PKL gini tuh ada ujiannya, namanya seminar KKL ya, atau seminar PKL lah. Nah itu ada ujiannya, ada pengujinya, ada tim penguji ya, kayak orang ujian skripsi gitu. Nah makanya saya tanya, emang kalau di UT ada ya? Kalau ada ya harus diselesaikan laporannya. Kalau nggak ada, oh ya, kalau nggak ada, kayaknya nggak ada ya, karena nilai akhirnya kan dari tutor ya. Iya. Iya, nanti kan dari tutor sama nilai yang sebelumnya kan, ada kan 8 pertemuan sebelumnya kan. Nah, itu mungkin dari situ. Jadi saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat aja menyelesaikan tugasnya. Semoga tugas-tugasnya
di mata kuliah apapun itu, termasuk PKL ini bisa terselesaikan tepat waktu, nggak ada masalah, menghasilkan hasil yang baik, kemudian nilainya juga bagus ya sesuai dengan harapan, seperti itu kiranya. Terakhir Bu, untuk pengumpulannya itu sama dengan seperti yang di e-learning waktunya? Iya, sama, mengikuti semua. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Waktu tetap harus sama yang ada di LMS ya. Baik, Bu. Atau di learning management sistemnya. Jadi yang tetap ada di learningnya, tolong ikuti aja semua aturan di LMS. Soalnya by system ya. Kadang kami tutor tuh ya banyak mahasiswa, Bu, saya terlambat mengisi ini loh Bu, bisa dibantu. Waduh, gimana ya? Soalnya ini kalau mau bantu yang seperti itu mungkin langsung ke admin LMS-nya ya. Kayak ada yang belum menandatangani persetujuan PKL, itu karena kan sudah ditutup sama UT ya, itu harus terbukanya kan di minggu pertama saja pelaksanaan ini. Iya, itu ada saya bilang, andai saya bisa bantu buka ya saya buka ya, tapi kan nggak bisa juga kami seenaknya ya. Tapi memang nggak bisa dibuka kalau tutor itu punya akses tertentu, yang hak akses sepenuhnya kan ada di UT. Jadi kalau hal seperti itu ya sebaiknya mahasiswanya sendiri yang artinya ke UT-nya atau ke mungkin ada kontak person di admin UT-nya untuk hal-hal seperti itu, hal teknis ya. Karena pada dasarnya UT itu tidak kalau dibilang 2 minggu dia tidak akan melebihkan, dan karena itu by system. Ya. Jadi kita ikuti aja ya aturan yang ada di UT sesuai di sistem, karena kami juga tutor atau para tutornya juga mengikuti aturan yang ada di UT, termasuk aturan di LMS-nya. Jadi seperti itu, termasuk aturan-aturan apapun itu yang berkaitan misalnya dari segi kejujurannya mahasiswa pun dalam melakukan atau mengerjakan tugas, itu kami semua selalu menyampaikannya kepada mahasiswa ya, bahkan ya biasa juga disampaikan lewat email ya, atau melalui pesan yang ada di LMS. Jadi seperti itu, untuk sekedar mengingatkan saja ya. Jadi seperti itu. Oke? Sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nanti beberapa hari ke depan saya mau bertanya via email gitu bisa Bu? Boleh. Mohon maaf ya kalau misalkan saya agak slow respon di email ya. Soalnya saya itu ya sering buka email sih, cuma biasa emailnya banyak ya, email yang masuk banyak, jadi kadang saya buka dulu tuh satu persatu, kadang udah buka satu, bentar lagi aja deh, sebentar kelupaan, jadi agak slow respon ya untuk membaca email atau membalas email. Jadi mohon maaf, tapi sebisa mungkin kalau saya bisa jawab dengan cepat, ya alhamdulillah saya jawab cepat, respon ya mau nggak mau mohon maaf aja, saya mohon maaf aja kalau terlambat responnya. Ya baik Bu. Oke, sudah cukup ya. Jadi hanya 2 aja nih kayaknya yang memperhatikan membuka email, membuka pesan ya di LMS. Soalnya LMS itu harus aktif dibukanya. Kalau nggak aktif ya seperti ini, hanya 2 orang aja yang hadir. Padahal jumlahnya ada 19. Iya. Karena kalau PKL kalau via online agak pusing saya Bu sebenarnya. Iya, saya ngerti. Iya. Tapi kalau nggak ada proses ini juga sih akan lebih sulit mengerjakan laporannya. Iya. Pasti nggak ngerti. Tapi kalau dari iya. Iya, karena kalau cuma lihat komen saya aja di tugasnya pasti, aduh ibu maksudnya apa ya, mau WA ini juga bingung, mau menyampaikan kata-katanya seperti apa ya, ibu juga ngetiknya lama, gimana ya, lebih enak ngomong langsung kayak gitu. Walaupun tetap dilaksanakannya secara online, tapi ini ya termasuk cara mudah dan cara cepat saat ini. Iya Bu, baik. Oke. Makasih ya untuk Dimas Hendra dan Faiz Wahdi untuk kehadirannya. Oke, jadi selamat beraktivitas, sampai ketemu di lain waktu, kalau kita bisa bertemu secara langsung, seperti itu, dan
Ya, dan semoga tugasnya cepat selesai dan pastinya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai yang ada di panduan. Dan terima kasih lagi saya ucapkan. Jadi selamat malam minggu ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, oke, sama-sama. Oke Ibu, nanti videonya saya upload. Nanti linknya kasih Ibu, mungkin nanti Ibunya mungkin di pengumuman gitu ya ke semua mahasiswa mungkin yang ketinggalan gitu. Boleh nanti email saya linknya ya. Ya, ya. Oke, makasih semuanya. Jadi saya live semuanya ya. Oke. Iya, baik Bu. Terima kasih. Baik, oke.